anak-anak, salam sehat selalu. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Indah. Hari ini kita akan membahas mengenai kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Yuk kita simak materi. Dalam kewarganegaraan ada istilah apartheid, yaitu seseorang yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Kok bisa ya seseorang tidak memiliki kewarganegaraan? Contohnya seperti ini. Apabila seseorang keturunan bangsa A yang menganut asas ius soli lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis, orang tersebut tidaklah menjadi warga negara A dan juga tidak dapat menjadi warga negara B. Bipartite yaitu seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan. Contohnya seperti ini. Apabila seseorang keturunan bangsa B yang menganut asas ius sanguinis lahir di negara A yang menganut asas ius soli. Karena ia keturunan bangsa B, maka ia dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi negara A juga menganggap dia sebagai warga negaranya berdasarkan tempat kelahiran. Dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah suatu negara lazim menggunakan dua stelsel. Yang pertama, stelsel aktif, yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum secara aktif untuk menjadi warga negara, atau biasanya disebut sebagai naturalisasi biasa. Stelsel pasif, yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu, atau istilahnya sebagai naturalisasi istimewa, di mana seseorang mendapatkan naturalisasi istimewa ini karena telah berjasa terhadap suatu negara. Kemudian ada hak opsi, yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan, atau stelsel aktif apabila seseorang memiliki kewarganegaraan ganda atau bipartite. Serta ada hak repudasi, yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan atau istilahnya stelsel pasif. Menurut Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dinyatakan bahwa Indonesia dalam penentuan kewarganegaraan menganut asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, asas ius sanguinis. Yang kedua, asas ius soli namun terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Jadi di Indonesia hanya menganut satu kewarganegaraan. Kemudian asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Syarat menjadi warga negara Indonesia. Ada dua cara, yang pertama dengan naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. Penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Yang pertama, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. Dinyatakan hilang kewarganegaraan oleh presiden atas kemauannya sendiri dengan ketentuan telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri. Masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari presiden. Masuk dalam dinas negara asing atas kemauannya sendiri. Mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut atas dasar kemauan sendiri. Turut serta dalam pemilihan suatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing meskipun tidak diwajibkan keikutsertaannya. Oke, setelah kalian menyaksikan penjelasan materi ini, carilah dua kasus berita kewarganegaraan yang pernah terjadi di Indonesia. Oke, demikianlah pembelajaran hari ini. Sekian, terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.